kalian harus siapin diri kalian dulu. Siapin Alkitabnya. Apakah udah siap Alkitabnya? Kalau udah siap, taruh di sebelah adik-adik ya. Kalau udah siap, kita siapin hati kita, kita siapin badan kita, semua kita buat memuji nama Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, kesehatan, berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau memulai ibadah kami mau siapkan hati kami mau siapkan badan kami, tubuh kami, tangan kami, kaki kami untuk memuji nama Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau gerakin tangan kita mau gerakin kaki kita mau menari buat Tuhan karena Roh Allah ada dalam hati kita. Musik. Menari adik-adik ya buat Tuhan Yesus ya. Tangannya.
siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Sekarang siapin hati kita, siapin telinga kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus buat hadir, buat pimpin hidup kita. Kita panggil Tuhan Yesus supaya Dia yang memimpin, yang menuntun hidup kita. Kita katakan, Yesus, Ku panggil, Yesus datang. Buat hari ini, kalau Engkau sudah hadir Tuhan di ibadah kami Bapa, sekarang kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia berkati Kak Sally Tuhan yang akan membawakan firman. Biar apa yang kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau panggil Kakak Sally, karena Kakak Sally yang cerita hari ini. Kita sama panggil yuk, Kak Sally, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kak Sally, mana ya? Tada! Halo Kak Sally. Apa kabar Kak Kiki? Baik ya Kak Sally. Silakan Kak Sally. Terima kasih Kakak Kiki. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar semua? Ya pasti semua luar biasa ya, karena Tuhan yang sudah pelihara kita.
Nah, hari ini kakak mau cerita. Cerita apa ya hari ini ya? Kak Sally mau tanya dulu deh. Setelah Tuhan Yesus bangkit, kemarin sih sebenarnya pas tanggal 13 Mei, kita merayakan apa sih? Apa? Bukan Lebaran. Iya. Nah, adik-adik tahu nggak kita merayakan apa? Kemarin tanggal 13 Mei itu tanggal merah. Itu satu, kita teman-teman kita yang beragama Islam, mereka merayakan Lebaran. Nah, tapi kita juga merayakan sesuatu. Adik-adik tahu nggak sih? Apa? Iya, betul. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, hari ini Kak Sally mau cerita tentang Pantekosta. Apa sih Pantekosta? Pantekosta itu pencurahan Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu dia berjanji kepada murid-muridnya akan memberi penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis ya. Ayo kita dengarkan ceritanya. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di satu rumah. Ngapain mereka berkumpul? Mereka berkumpul berdoa. Berdoa, memuji Tuhan, berdoa. Nah, saat mereka berdoa, memuji Tuhan, tiba-tiba terdengar seperti suara angin. Nah, suara angin. Waktu mereka dengar suara angin, suara apa ya? Tiba-tiba di atas kepala mereka turunlah seperti lidah-lidah api. Nah itu lidah-lidah api itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang hinggap ke murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat mereka dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Saat mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berbahasa yang mereka tidak pernah bisa. Misalnya nih, adik-adik tiba-tiba bisa tanpa adik-adik belajar, tanpa adik-adik les, tanpa adik-adik dapat pelajaran di sekolah. Misalnya tiba-tiba adik-adik bisa berbahasa India, bisa berbahasa Arab. Nah, itu yang terjadi pada mereka. Mereka tiba-tiba bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Nah, waktu mereka lagi ngomong, mereka menceritakan kebaikan Tuhan dengan bahasa-bahasa mereka, orang-orang yang melihat mereka bilang gini, mereka mabuk, mereka ngomong apa sih? Kok mereka ngomongnya aneh? Mereka mabuk ya, mereka mabuk gitu. Nah, orang-orang itu mengira murid-murid Tuhan Yesus mabuk. Nah, waktu orang-orang itu bilang mereka mabuk, Petrus berdiri, Petrus bangkit, dia bilang sama orang-orang itu, mereka bukannya mabuk, mereka tidak mabuk oleh anggur, tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, karena nggak mungkin mereka mabuk. Hari ini masih pagi, baru jam 9 pagi, nggak mungkin mabuk. Nah, waktu Petrus ngomong gitu, Petrus langsung menceritakan kasih setia Tuhan. Petrus menceritakan kalau Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia sungguh mengasihi kita semua. Dia sungguh menyayangi kita semua. Tahu nggak apa yang dilakukan Tuhan Yesus, adik-adik? Iya, Tuhan Yesus rela berkorban, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita semua. Nah, Petrus menceritakan itu kepada orang-orang. Saat Petrus menceritakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan nyawanya untuk kita semua. Tuhan Yesus rela disalib, dipukul. Nah, orang-orang yang mendengarnya tiba-tiba tergerak hatinya. Mereka haru. Mereka langsung bilang sama Petrus, lalu apa yang harus kami buat? Apa yang harus kami lakukan? Petrus bilang sama mereka, kalian harus bertobat dan memberikan diri kalian untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
maka Roh Kudus akan turun atas kalian dan akan melingkupi kalian. Wah, waktu dibilang gitu, mereka langsung percaya, mereka langsung mau bertobat, mereka langsung mau dibaptis. Adik-adik tahu nggak berapa sih yang percaya sama Tuhan Yesus hari itu? Yang percaya hari itu adik-adik ada tiga berapa? 30, dikit kalau 30. Berapa? 300, masih kedikitan. 3.000, ada 3.000 orang yang bertobat, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Nah, Tuhan Yesus itu luar biasa adik-adik. Saat Roh Kudusnya dicurahkan kepada kita, maka kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Seperti Petrus, saat Petrus dijamah Roh Kudus, saat Petrus dipenuhi Roh Kudus, Tuhan Yesus bisa memakai Petrus untuk mempertobatkan 3.000 orang. Nah, 3.000 orang ini bertobat, mereka percaya sama Tuhan Yesus, mereka mau dibaptis. Luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau adik-adik membuka hati adik-adik, membuka pikiran adik-adik untuk menerima Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, supaya kita bisa menjadi penginjil buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita kan gak mau ya selamat sendiri, tapi kita juga mau menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman kita juga. Makanya hari ini Kak Seli mau kita berdoa bersama-sama, meminta kepada Tuhan untuk Tuhan penuhi kita dengan roh-Nya. Dan Tuhan bisa memakai kita seperti Tuhan memakai Petrus saat dia menceritakan kasih setia Tuhan, saat dia menceritakan kebaikan Tuhan, banyak orang yang percaya. Ya, hari ini Kak Seli itu cerita dari Kisah Para Rasul 2. Nah, Kisah Para Rasul 2 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-47. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan, kita buka Alkitab kita yuk, di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya, Kak Seli baca ini ya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus." Nah, kalau kita mengaku kita mau bertobat, kita mau menyerahkan diri kita, maka Roh Kudus akan turun atas kita. Hari ini kita mau berdoa. Mari siapkan hati adik-adik untuk menerima Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan sudah rela berkorban bagi kami, Tuhan sudah mau mati bagi kami. Tuhan, hari ini kami mau membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat menerima pengurapan Roh Kudus. Kami mau Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan, jadikan kami seperti Petrus yang Kau pakai untuk menceritakan kebaikan-Mu. Biar Tuhan, kami juga boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi lingkungan kami. Walaupun kami masih kecil, kami mau Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus dan urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini sekian dulu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dah.